Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut terus. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi produksi, yang dimana kelompok kami terdiri dari 3 anggota dengan saya sendiri Riki Darmawan. Di sebelah saya ada Tetep Sawaludin. di sebelah saya lagi ada Sylvia Narinta. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Tetep. Sistem informasi akuntansi produksi. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuan dari siklus produksi adalah mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktiva tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara efisien dan efektif. Peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. 1. Bauran produksi. Produk apa yang ingin diproduksi? 2. Penetapan harga pokok. Berapa HPP sampai produk selesai jadi? 3. Alokasi dan perencanaan sumber daya. Contoh, apakah membuat atau membeli? Apakah kita akan membeli produk lalu dijual, membuat, memproduksi sendiri lalu dijual? 4. Manajemen biaya. Merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Aktivitas siklus produksi. Terdapat 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu yang pertama, perancangan produksi. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang. 3. Operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda dengan di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. 4. Akuntansi biaya. 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya. 1. Untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. 2. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. 3. Mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Pengendalian siklus produksi. Fungsi kedua dari sistem informasi akuntansi dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut terpenuhi. 1. Semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. 3. Semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Ancaman dan prosedur pengendalian. Ancaman-ancaman terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Transaksi yang tidak diotorisasi. 2. Pencurian atau pengerusakan persediaan dan aktiva tetap. 3. Kesalahan pencatatan dan posting. 4. Kehilangan data. 5. Masalah tidak efisien dan pengendalian kualitas. Prosedur pengendalian terbagi menjadi 4, yaitu 1. Ramalan penjualan dan catatan persediaan yang akurat. 2. Otorisasi produksi. 3. Larangan akses ke program perencanaan produksi dan ke dokumen pesanan produksi yang kosong. 4. Tinjauan dan persetujuan biaya aktiva modal.
Berikut adalah flowchart siklus produksi yang dimana dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu ada harga pokok produksi yang di dalamnya terdapat buku besar dan sistem laporan. Yang bagian kedua ada laporan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung yang terdiri dari manajemen. Yang ketiga adalah kebutuhan tenaga yang di dalamnya terdiri dari SDM atau sumber daya manusia siklus pengajian. Sekian dan kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.